kita perkuliahan sistem terintegrasi ya. Buat teman-teman yang mungkin di sini belum kenal dengan saya, ini nama saya Rudi Budi Agung. Ya, experience saya atau pengalaman saya, dulu saya S1-nya dari jurusan Fisika Universitas Indonesia tahun lulus tahun 97. Jadi lulus UI dulu Fisika tahun 97. Ya, kemudian eh, apa saya melanjutkan S2-nya di BINUS ya, Universitas Bina Nusantara, biasa dikenal dengan BINUS ya. Mungkin teman-teman bisa atau ada yang bertanya gitu ya, karena kok dari fisika tiba-tiba jadi lari ke komputer ya atau sistem informasi. Jadi dulu ketika lulus tahun 97, nggak lama tuh kalau nggak salah krismon ya, krisis moneter, di mana pada saat itu kondisinya hampir sama dengan kayak COVID ya, semua orang mencari pekerjaan sulit, terus banyak PHK, banyak juga perusahaan-perusahaan gulung tikar ya atau bangkrut, sehingga tahun 97 98 itu kondisinya memang sedang tidak stabil di dunia, bukan hanya di Indonesia, semuanya ya, di Indonesia lebih parah, sehingga dolar pada waktu itu dolarnya dari awalnya dari 3.000 sampai sekarang 16.000, bahkan sekarang 15.000 ya. Nah, sekitar tahun 99, ketika saya lulus 97, saya sempat bekerja di PT Anusa Geoscience, di anak perusahaan Pertamina. Di situ saya sempat 2 tahun ya di luar kota, saya di Balikpapan dan Samarinda ya. Terus kemudian tahun 99 krismonnya berpanjangan sampai tahun 2000. Pada saat itu saya mulai berpikir nih, kira-kira jurusan apa yang tidak terkena dengan moneter, ya, tidak terkena dengan dampak imbas dari ekonomi yang sedang terganggu. Akhirnya saya memutuskan ke bidang IT. Akhirnya tahun 2000 saya mulai bergelut di bidang IT ya, sudah tidak di Alnusa lagi, saya langsung pindah ke IT ya. Mulai dari situ saya sampai sekarang justru paling banyak di IT-nya ya, makanya gelar S2 saya itu dari BINUS ya, Magister Manajemen Sistem Informasi. Nah, pengalaman bekerja saya sebenarnya banyak nih, sebelum tahun 2006 ini ada banyak pengalaman saya sebelumnya. Cuman saya ambil yang yang seingatnya saya ya. Saya pernah bekerja di PT Sriwijaya Air ya sebagai senior manager e-business ya, itu maskapai penerbangan ya. Di situ saya kurang lebih 7 tahun, terus kemudian di Nusa Satu Inti Arta ya sebagai senior manager IT support ya, di situ kurang lebih 3 tahun, yaitu menghandle mungkin kalau teman-teman belanja online kenal namanya Doku ya, Doku. Nah, itu yang khusus kalau teman-teman belanja online nanti ada pilihan metode pembayaran, bisa bayar di Indomaret, di Alfamart, ada Doku salah satunya ya, atau bayar kartu kredit. Nah, saya bekerja di perusahaan payment gateway ini ya. Setelah itu saya nyebrang lagi nih sebagai National Project Manager di PT Global One Solusindo. Nah, ini di sini saya waktu itu cut off atau integrasi dari dulu tahun 2015 itu masih 2G handphone BTS. Nah, ini sini saya banyak bekerja di BTS Tower ya, Tower BTS. Nah, itu saya handle semua migrasi Indosat dari 2G menjadi 3G atau dari 2G menjadi 3G. Ya, kalau sekarang kan udah 4G ya, udah bahkan mau ke 5G. Nah, itu saya sempat di sana 2 tahun. Ya, kemudian tahun 2017 ya saya sebagai dosen di STMIK Bani Saleh ya. Kemudian saya juga sampai saat ini ya, jadi tahun 2017 sampai sekarang ini saya juga bekerja sebagai tutor online di Universitas Terbuka di UT ya. Terus kemudian sebagai asesor ya untuk skema junior network administrator ya, kemudian sebagai instruktur data science juga ya di Kominfo, terus sebagai ketua jurusan di sistem informasi mulai dari Juli 2022 sampai sekarang. Ya, jadi poin 4 sampai poin 8 ini yang saya handle sekarang. Saya juga sebagai praktisi konsultan IT juga. Ya, jadi cukup banyak aktivitas saya. Jadi kalau buat teman-teman nanti
agak mencari saya atau menghubungi saya agak sulit, mungkin bisa meninggalkan WA terlebih dahulu untuk berjanji bertemu di jurusan ataupun yang lain ya. Dipersilahkan. Nah, ini terkait dengan aturannya nih, ya, aturan. Nah, untuk mata kuliah sistem integrasi, ya, kita ini sekarang eh, untuk hari ini kebetulan kita online ya, tapi untuk berikutnya nanti teman-teman offline. Jadi minggu depan selama saya tidak memberitahukan baik WA online atau offline, berarti defaultnya atau standarnya adalah kita offline. Karena mata kuliah sistem terintegrasi ini praktek. Ya, jadi praktek, jadi teman-teman nanti harus mengikuti aturan offline. Ya. Jadi tolong tidak absen atau tidak absen maksud saya ya, tidak titip absen. Kemudian masuk kelas baik online maupun offline 5 menit sebelumnya. Ya, jangan dosen nungguin mahasiswa. Harusnya mahasiswa nih yang nunggu dosen nih. Ya, di lab ya. Ya, di lab. Kemudian apabila online ya, itu ketika bertanya jangan lupa ya, atau ketika saya belajar memberikan arahan di mute audionya supaya tidak mengganggu proses belajar ya. Eh, untuk online ataupun offline saya biasanya memberi informasi 1 hari sebelumnya. Misal hari Rabu kita akan kuliah, Selasa tuh saya udah info. Ya, Selasa udah info atau Selasa pagi paling telat saya info. Hari ini kuliah online, itu di WA nanti akan saya info. Ya, nah kemudian untuk tugas UAS dan UTS-nya ini wajib dikerjakan sesuai dengan batas waktu. Nah, teman-teman tuh banyak sering input nilainya tidak saya masukkan karena kenapa? Lewat dari batas waktu yang sudah ditentukan. Itu sering sekali tuh ya. Jadi sering sekali teman-teman mungkin bisa bercermin ke semester sebelumnya. Kadang dosen nggak ngasih nilai karena kenapa? Bisa jadi waktu Anda menyerahkan tuh sudah lewat batas waktu, jadi tidak bisa dinilai. Ya, bagi yang kelas offline ya jangan lupa karena kita di lab, jadi tolong berpakai pakaian yang sopan dan rapi. Ya. Oke, untuk bobot penilaian. Nah, bobot penilaian itu ya kita ada 10% untuk absensi, ya, UTS-nya 30%, tugas 20% dan UAS 40%. Ya, jadi ini teman-teman harus ikutin nih, ya. Absen 0 maka biasanya jadi T. Jadi teman-teman pastikan ada absen. Kalau nggak ada absen, biasanya langsung E nilainya nih, ya. Kalaupun ada yang kelewatan atau itu, jadi tolong dipastikan lagi. Jangan sampai absennya terlupakan. Nah, bobot nilai ini semua mata kuliah sama di STMIK Bani Saleh kan seperti ini. Ya, jadi jangan sampai tugas tidak mengerjakan dan absen nggak pernah. Oke, untuk buku panduan. Nah, buku panduan itu dulu waktu belum kebanjiran perpustakaan semua ini ada nih di perpustakaan ya, tapi karena beberapa buku ini sudah kena banjir katanya, jadi ada sebagian udah hilang ya. Kalau tidak ada ya mohon maaf juga ya, jadi memang harus diadakan lagi, tapi teman-teman boleh belajar dari PowerPoint yang saya buat karena itu bagian sudah saya ambil dari beberapa buku ini ya. Nah, tujuan dari perkuliahan ini adalah ya, jadi teman-teman itu diharapkan nanti mampu menjalankan ya, menjalankan sistem ERP. Dalam hari ini kita menggunakan aplikasi SAP. SAP itu System Application and Product ya, kepanjangannya ya. Kalau ERP kan Enterprise Resource Planning ya, itu biasa dikenal ya. Nah, kalau SAP ini adalah nama produk, nama aplikasi, semacam Microsoft Office kayak gitu loh ya, atau Accurate atau Sunfish dan sebagainya. Nah, SAP ini adalah program modul yang sudah terintegrasi ya, dan nanti teman-teman juga akan mendapatkan e-book ya, soft copy manualnya ya. Kemudian nanti teman-teman juga akan saya kasih juga aplikasi buat install di laptop ya. Apabila laptop belum ada, tapi seharusnya enggak ya, kalau mahasiswa jurusan komputer seperti ini biasanya punya laptop.
Ya, nanti diinstal supaya ketika belajar di rumah bisa. Ya, di kampus pun ada. Nanti kita di lab ada lab SAP-nya atau labnya, ya teman-teman bisa belajar di situ ketika offline. Ya, jadi ketika offline teman-teman boleh bawa laptop apapun tidak nggak apa-apa karena apa yang di laptop itu ya database-nya merupakan database connection saja. Jadi laptopnya itu hanya koneksi ke server. Bukan berarti kalau laptopnya ditinggal di rumah langsung di kampus nggak bisa belajar. Enggak. Selama teman-teman di sini bisa mengingat user dan passwordnya, itu bisa koneksi. Karena kita modelnya adalah koneksi dari PC atau laptop ke server SAP. Nah, server SAP-nya tidak di Bani Saleh, tapi ada di luar sana. Ya, ada di EduGate. Nah, itu jadi tidak terganggu dengan uh, laptop yang ketinggalan atau komputer yang dikerjakan di kampus. Ya, tujuannya nanti teman-teman harus bisa menggunakan aplikasi SAP. Ya. Kemudian yang diharapkan teman-teman juga bisa membuat suatu sistem ERP. Nah, kalau orang teman-teman dari lulusan SI ini, sistem informasi, prodi SI ya paling nggak atau TI, paling nggak bisa membuat suatu sistem ERP yang secara bisnis prosesnya kurang lebih sama di SAP. Jadi kita bisa meniru ya ATM ya, amati, tiru dan modifikasi itu bisa apa yang ada di SAP ya. Jadi apa namanya diharapkan teman-teman tuh bisa memahami bisnis prosesnya ya, kemudian mampu menjalankan aplikasi SAP ya, meskipun versinya versi basic. Jadi kita tuh masih versinya versi basic ya atau standar atau fundamental ya. Dan setelah perkuliahan ini nanti di akhir semester kita itu ada namanya program sertifikasi SAP. Nah, buat teman-teman yang habis kuliah ini baru bisa ngambil sertifikasi SAP ya. Nah, sertifikasi SAP itu juga berbayar lagi. Jadi harus ada bayar namanya ikut bayar sertifikasi SAP. Ya, nanti untuk apa sertifikasi SAP saya jelaskan ketika perkuliahan ini sudah berakhir. Ya, jadi apa pertemuan satu hari ini sampai dengan pertemuan keempat kita masih bahas tentang teori-teori sejarah SAP, terus modul apa aja yang di SAP itu pertemuan 1 sampai 4. Ya, nanti begitu pertemuan 5 ya 4, 5, 6, 7 sampai ke 14 teman-teman baru mulai menggunakan praktikum ya pakai aplikasi SAP-nya. Jadi nanti minggu depan ya atau apa setelah pertemuan ini saya akan kirim manual atau e-book SAP-nya di WA group aja ya. Nanti teman-teman bisa download di situ. Ya kalau bisa apa di bukan kalau bisa ya sebaiknya memang wajib di print dan di fotokopi. Jadi yang ngeprint satu orang aja, sisanya di fotokopi, diperbanyak. Karena kalau masing-masing ngeprint biayanya gede juga ya, karena per lembar kan harga ngeprint itu per lembar lebih mahal dibandingin harga fotokopi. Jadi kalau bisa satu orang dulu aja membuat printannya, kemudian di share untuk difotokopi, ya sehingga biaya fotokopinya lebih murah. Satu kelas kalau bisa dikoordinir lah siapa terserah, ya. Nanti setelah itu juga saya akan kasih aplikasi SAP-nya untuk diinstal di laptop, ya. Nah, apa aja sih yang kita pelajari? Nanti kita akan pelajari tentang apa itu definisi dari perkembangan ERP itu sendiri, ya. Kenapa kita bahas ERP? ERP itu sebenarnya ya sistem integrasi juga, ya. SAP itu bagian dari ERP juga, ya. Sehingga kita nanti akan belajar kenapa kita apa perkembangan ERP, SAP seperti apa, kemudian strategi evaluasinya untuk pemilihan paket gimana, terus kemudian estimasi dan return of investment-nya bagaimana, kemudian dengan SAP navigasi, ya SAP navigasi itu mulai dari kita nanti saya akan kenalkan tentang menu, statusnya, loginnya, nanti user tuh teman-teman tiap orang beda-beda ya. Saya akan kasih usernya ya di pertemuan keempat ini. Ya makanya pertemuan keempat teman-teman harus sudah install SAP, aplikasi SAP di laptop masing-masing. Karena saya akan berikan usernya ya. Kemudian kita nanti akan bahas tentang bisnis prosesnya. Dan dari pertemuan kelima sampai ke 9 ini bukan pertemuan, maksudnya jumlah apa materinya 5 sampai 9 ini
akan kita habiskan sampai pertemuan ke-13. Ya, sampai pertemuan ke-13 kita akan bahas ini semua, ya, mulai dari itu tadi ya, procure to pay, order to cash, ya, ke production planningnya, ke modul financial and controllingnya, ya, ke aplikasi modul human capital management atau HCM, ya. Nah, karena ini aplikasi ERP ini terintegrasi, jadi nggak bisa nih teman-teman hari ini masuk, misalnya kita minggu kelima kita lagi create ini dulu, kita bikin customer, ya, bikin database customer atau change customer misalnya. Terus tiba-tiba pertemuan ke-6 teman-teman nggak datang, entah berhalangan atau memang tidak hadir, atau ke-7 lagi tidak datang lagi, terus tiba-tiba nongol di pertemuan ke-8 misalnya. Pertemuan ke-8 kita udah masuk masalah bikin PO, purchasing order. Nah, itu teman-teman nggak bisa lompat. Ya, jadi bagi teman-teman yang ketinggalan harus mulai dari depan juga tetap. Ya, jadi tahapan 5, 6, 7 sampai 9 semua sampai selesai itu harus diselesaikan berurutan. Jadi buat teman-teman yang maaf nih dalam tanda kutip kurang rajin kuliah, itu nanti akan di SAP akan keteteran, ya. Karena teman-teman harus ngikutin berurutan, nggak bisa lompat-lompat. Karena kalau lompat-lompat nanti ketahuan error, langsung error. Ya, contohnya kita hari ini lagi bikin PO, ya, kita lagi bikin PO, ya, purchasing order atau purchase order, kita lagi bikin PO, tapi teman-teman belum bikin materialnya, barangnya belum dibuat, ya otomatis nggak bisa bikin PO dong, orang materialnya belum ada. Nah, dan seterusnya, ya, begitu juga kita sekarang lagi prosesnya invoice, nagih, ya, bagaimana kita mau nagih, barang aja belum diterima, karena Anda mungkin pada saat modul penerimaan barang Anda tidak masuk. Nah, itu juga bahaya juga. Jadi nggak bisa lompat-lompat, semua harus diikuti hari per hari semuanya, ya, sesuai dengan materi yang saya berikan. Nah, ini agak beratnya SAP itu seperti itu. Jadi harus konsisten, harus detail, harus teliti. Ya, nah, untuk aplikasinya yang nanti akan saya share, itu speknya juga nggak tinggi-tinggi juga kok, ya. Jadi kalau teman-teman pakai Windows 7 tetap bisa, Windows 10 bisa. Ya, memorinya laptop saya 2 GB Pak, bisa juga. Ya, memori 2 GB pun masih bisa, Windows 7 juga masih bisa. Ya, karena memang aplikasi SAP-nya yang kita berikan nanti adalah berupa aplikasi connection aja. Ya, koneksi, bukan create database di laptop masing-masing. Ya, nah, itu adalah model perkuliahan kita yang akan kita jalani selama 1 semester ini. Ya, untuk apa namanya, untuk UTS, nah, UTS nanti kita akan teori dan sedikit mungkin prakteknya, ya. Kemudian kalau apa namanya, kalau UAS, nah, UAS benar-benar murni 100% adalah praktek, ya. Sekali lagi, kalau UTS nanti teori dan sedikit praktek, ya, tapi kalau UAS total 100% praktikum, ya. Jadi ada studi kasus, kita kasih soal, teman-teman harus kerjakan. Nah, itu di UAS nanti. Ya, untuk tugas nanti di sela-sela perkuliahan saya akan kasih tugasnya, dikerjakan mandiri masing-masing. Jadi nggak ada tugas kelompok, tugasnya tugas mandiri aja. Oke, untuk pertemuan perkenalan itu dulu ya, karena apa namanya, ini sebagai apa, penyamaan persepsi dulu. Ya, intinya di mata kuliah SAP ini teman-teman harus rajin masuk, ya. Yang kedua harus teliti, ya, nggak boleh lompat-lompat, ya. Kemudian pastikan mempunyai buku yang saya berikan itu dicetak, jangan soft copy-nya disimpan di laptop atau di handphone, ya. Banyak teman-teman tuh soft copy-nya ada di handphone karena di WA ada, di download, terus kalau mau belajar dia lihatnya di handphone. Nah, kalau bisa jangan, karena kenapa, buku panduan atau buku manual yang saya kasih itu ada beberapa kalimat yang bikin Anda bingung, jadi harus ditulis. Dan ada juga beberapa tahapan yang terlewatkan, jadi harus ditambahkan. Jadi kalau udah di print atau di fotokopi kan enak tuh dicoretnya. Oh, ini ditambahin ini. Oh, ini harga PO-nya belum dimasukin, berarti harus saya tambahin tulisan
tambah PO. Karena kenapa? Nanti pada saat UAS maupun UTS, teman-teman boleh open book, boleh buka modul, itu boleh. Jadi makanya sebaiknya di print, karena kalau lewat handphone nanti susah tuh nyarinya, lama. Ya, apalagi kan bahasa Inggris, manualnya bukunya bahasa Inggris ya. Jadi manualnya 100% bahasa Inggris. Jadi buat teman-teman yang apa namanya agak anti ngeprint, ya maunya serba soft copy, nanti akan kewalahan sendiri. Ya, jadi saya sarankan dan lebih baik adalah dicetak atau difotokopi supaya nanti ketika salah langsung kita koreksi bersama di buku panduannya itu. Oke, saya rasa itu dulu ya. Mudah-mudahan perkuliahan kita nanti bisa berjalan dengan baik. Jangan lupa absen karena saya tidak apa namanya panggil satu persatu dulu ya. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.